Jelas, Pak. Jelas, Mas, Pak. Jadi itu kita sudah bahas ya, dan saya sudah memberikan modelnya dan juga di buku kita juga lengkap secara dijelaskan. Nah, sekarang ini sebenarnya kita akan membahas sisi lain, istilahnya temannya bahasan tentang kristal yang lalu ya. Jadi ada suatu bahasan lagi. Ya. Pertama, bagaimana cara kita memahami itu semua, ya kan? Bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi, mengetahui zat padat tersebut, siapa, gitu kan? Zat padat unsur maupun zat padat senyawa, ya kan? Bagaimana cara memahaminya dan bagaimana cara mengetahui dia itu zat padat atau bukan? Bagaimana cara kita menghitung besaran-besaran tadi, mengetahui dia indeks Millernya berapa, mengetahui konsentrasinya berapa, kemudian mengetahui sistem kristalnya apa, itu kan? Pengertian itu jadi. Karena istilahnya kita di sini istilahnya ingin mengetahui itu semua. Setelah kita tahu, istilahnya kemarin dapat cerita di dalam zat padat itu demikian, sekarang konsepnya adalah bagaimana kita untuk mengetahui ya, tidak hanya satu zat padat tapi zat padat yang lainnya ya, sehingga kita bisa menganalisis dan bisa mengidentifikasi zat padat tersebut ya. Nah, tentu sini kita menggunakan suatu alat ya. Ibaratnya bagaimana cara kita istilahnya apa ya, kalau kita ingin menangkap ikan, ya bagaimana kita mengetahui ikan? Kita tahu di dalam kolam itu ada ikan, tentu kita. Karena bagaimana cara kita untuk menangkapnya? Kita butuh alat atau butuh bantuan ibaratnya. Tentu kita nggak bisa masuk ke dalam secara keseluruhan ya, apalagi kita menangkap dengan tangan kita ikan yang ada di laut ya. Tentu nggak mungkin ya, meskipun di dalam laut ikan cukup banyak sekali ya. Jadi kita nggak mungkin mengalir dengan tangan kita, ya. Jadi kita butuh alat, ya. Misalnya butuh pancing atau butuh jala atau butuh ya alat-alat tertentu lah, perangkat-perangkat tertentu yang intinya kita bisa menangkap ikan tersebut. Sama halnya dengan zat padat atau kristal. Ya. Kita nggak bisa langsung kita lihat dengan mata kita pegang, kita cium, ya. Bahkan kalau sanggup kita punya ya nggak bisa seperti itu ya, kita tidak akan memahami dan tidak akan mengetahui seperti itu karena itu di luar kemampuan kita, di luar ya bisa kita. Tentu di sini kita butuh alat juga dalam memahami kristal itu ya. Salah satu alat yang digunakan adalah ya, meskipun nanti ada alat-alat penunjang ya, alat-alat penunjang ya, yaitu dengan di sini menggunakan alat bantu yaitu sinar X. Ya. Sinar X. Ya. Tentu di sini kenapa harus sinar X? Kenapa nggak menggunakan cahaya, lampu senter atau dengan gelombang radio? Tentu ini menjadi pertanyaan kita. Nah, inilah kita akan coba. Pertama kali sinar X itu kan ditemukan oleh Roentgen, itu jauh ya. 100 tahun yang lalu lah lebih, yang ditemukan secara tidak sengaja ketika dia melewatkan muatan listrik melalui tabung vakum yang tinggi ya, sehingga di situ akan terjadi pancaran seperti itu ya. Jadi intinya sebenarnya sinar X itu muncul ketika suasana itu vakum. Kalau vakum itu berarti tidak ada jet, tidak ada molekul oksigen yang terbang, molekul CO2, molekul H2O yang terbang. Jadi benar-benar kosong. Vakum itu pengertian. Nah, terjadi pancaran. Nah, kemudian setelah diteliti lebih lanjut, orang meneliti ya, ternyata sinar X ini merupakan sama seperti cahaya tampak. Ya, tapi panjang gelombangnya berbeda, ya, panjang gelombangnya berbeda, sehingga
sinar X juga merupakan gelombang elektromagnetik. Ya, kita tahu, saya nggak akan banyak tanya-tanya di sini. Nanti di pas tulis saja atau pas tes. Jadi kita lihat gelombang elektromagnetik, ya, yaitu gelombang elektromagnetik, gelombang transversal, ya, gelombang transversal yang memiliki amplitude tertentu dan panjang gelombang tertentu. Ya. Nah, jadi kita perhatikan di sini gelombang elektromagnetik, tentu di sini dia punya rentang panjang gelombang di frekuensi tentunya. Ya. Berarti gelombang elektromagnetik ini ya sama halnya dengan cahaya, gelombang mikro, gelombang radio, gelombang UV, gelombang gelombang infrared, sinar gamma, seperti itu. Jadi sinar X memiliki kesamaan. Dan juga dia punya rentang frekuensi atau rentang panjang gelombang tertentu. Ya, jadi jelas ya di sini sinar X atau X-ray ini bisa memiliki kesamaan. Tentu di sini kita lihat ya, sebagai kesimpulan bahwa kalau kita lihat buku literatur terkait dengan dengan aplikasinya, tentu kita bisa simpulkan atau bisa lihat bahwa ternyata sinar X ini kalau dilihat ini berdasarkan ukuran panjang gelombangnya itu kecil sekali, ya, panjang gelombang itu kecil sekali. Jadi kalau kita lihat rentang yang ada di sini kan sebenarnya ya rentang yang di sini kita perhatikan ini, ya, ini kan sebenarnya rentang sini, rentang yang ada di sini. Jadi kalau kita lihat skalanya pada skala 10 pangkat min 10 atau Armstrong, ya, 10 pangkat min 10. Oke, sebentar ya, saya ini dulu, saya share muka dulu di Zoom ini. Bentar. Oke, saya lanjutkan ini. Jadi kalau kita perhatikan panjang gelombang dari sinar X ini adalah skalanya ini kan antara min 8 sampai min 12, 10 pangkat min 12. UV itu 10 pangkat min 8, gamma itu adalah 10 pangkat min 12. Berarti skalanya ini kalau dilihat ini pada 10 pangkat min 10 atau Armstrong. 10 pangkat min 10 atau Armstrong. Nah, kenapa Armstrong di sini? Kenapa nggak gunakan sinar cahaya tanpa, sinar infrared, ya, yang kayak center infrared yang buat mainan-mainan itu kan gampang kan. Kemudian itu nggak perlu pakai vakuuman
atau pakai gelombang radio untuk menganalisis zat padat atau menganalisis kristal. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ini Armstrong, ini ternyata ini hubungannya dengan jarak bidang kristal. Ya, jarak bidang kristal. Jadi kalau di sini di kesimpulan sini dilihat sini adalah untuk analisis ini itu sekitar 0,5 sampai 2,5 Armstrong. Ya. Ya, ini kalau kita lihat di sini ini 0,5 sampai 2,5 Armstrong. Ini yang buat untuk analisis kristal. Ya. Jadi kita lihat dari range ini, skalanya berarti pada skala Armstrong, 0,5 sampai 2,5 Armstrong. Kemudian ini hubungannya dengan apa? Jadi ini kan panjang gelombang. Nah, panjang gelombang ini kalau kita lihat bahwa struktur unit sel, ya, struktur unit sel yang ada di dalamnya itu bidang-bidang, itu skalanya pada skala Armstrong. Jadi parameter kisi, panjang-panjang sisi unit sel, itu adalah skalanya pada skala Armstrong. Jadi kalau kita punya unit sel, ya kan, ukuran-ukuran ABC-nya itu pada skala Armstrong. Nah, disitulah apabila pada skala Armstrong itulah, maka sinar X itu dapat masuk dan dapat berinteraksi. Jadi ibaratnya kalau misal saya punya celah, di sini, ya, saya punya celah seperti, ya, ini detektor, ya, detektor. Saya mau masuk istilahnya dari sini mau masuk ke sini saya, ya. Artinya apa? Saya harus melewati celah ini kan. Saya harus melewati celah ini. Tapi kalau saya punya gelombang yang misal, ya, saya punya gelombang yang kecil-kecil misalnya. Kalau saya punya gelombang yang kecil-kecil ini, ya, saya gambarin dulu. Ini misalnya saya punya gelombang yang kecil misalnya. Ini saya nggak benar, ya. Anggap begini lah, gelombang transversal. Okay. Ini akan masuk, ya, akan masuk gelombangnya. Jadi kalau ini gelombangnya demikian, ya, gelombangnya yang datang demikian, ini akan masuk, ya. Ya, akan masuk. Paham nggak maksud saya? Halo, paham nggak? Iya, Pak. Halo, paham nggak, ya? Tapi kalau apabila gelombangnya besar, panjang gelombangnya besar, ya, misalnya besar, masuk nggak? Halo, masuk nggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. enggak, Pak. Ya. Nah, jadi itu. Jadi inilah yang biru ini adalah skala dari unit sel, sehingga banyak berinteraksi. Jadi unit sel itu akan berinteraksi dengan sinar X. Bidang-bidang itu akan berinteraksi dengan sinar X yang skalanya adalah 0,5 sampai 2,5 Armstrong. Ya, jadi kenapa nggak cahaya? Cahaya gede-gede ini nggak bisa masuk. Microwave ya nggak bisa. Kenapa nggak sinar gamma aja, biar kecil sekalian? Bisa masuk nggak kalau sinar gamma? Hah? Sinar gamma bisa masuk nggak? Bisa ya, Pak? Bisa. Bisa, Pak. Tapi sinar gamma itu nanti buat
mendeteksi spin magnetiknya, karena interaksinya udah atom banget, bukan bidang lagi, tapi atom sekali, karena lebih kecil. Maka dia akan mengecek ini arah struktur magnetik, ya. Dia akan mengecek struktur magnetik, ya. Nanti pakai orang menggunakan diffraksi neutron namanya, ya, diffraksi neutron yang berhubungan dengan sinar gamma. Ya, tapi kita nggak akan ke situ, ya, kita bahas terkait sampai batas bidang kristal aja yang nantinya, atau unit cell, ya, atau sistem kristal yang nantinya apa ya, istilahnya kita akan melihat di situ, ya. Berarti interaksinya sinar X saja, yaitu sinar X yang 0,5 sama Hz. Ini prinsipnya, ya. Jadi kenapa kalau sinar X begitu? Oh, berarti ya kalau lebih dari itu bisa nggak? Nggak bisa. Bisanya lebih sedikit, 10 sampai 50 angstrom. Ini nggak bisa. Ini untuk medis, untuk ronsen, ya. Kenapa? Ronsen itu ibarat kayak foto yang tembus, ya kan? Sehingga tulang kita itu kristal loh, ya. Tulang kita itu kristal, ya. Tulang, darah itu kristal, ya. Contoh tulang lah, tulang kita. Itu ketika di ronsen itu kelihatan tulang-tulang kita, kan paru kita dan sebagainya. Ya, itu menunjukkan bahwa ya itu dia memantulkan dari sinar X ronsen medis ini terhadap ini dari tulang kita dipantulkan seperti itu. Sehingga ini untuk ronsen namanya soft X-ray, ya. Ibarat kayak scan aja, kayak scan fotokopi lah ibaratnya, ya. Kayak foto juga, ya. Mata kita itu detektor, retina kita itu adalah detektor, ya. Detektor yang melihat apa yang bisa kita tangkap adalah gelombang cahaya aja, nggak bisa kita nangkep gelombang UV, gelombang radio, microwave, itu nggak bisa, karena kita diciptakan hanya bisa menangkap gelombang cahaya yang celahnya sempit sebenarnya, tapi di situ banyak merupakan gelombang polikromatik, ya, dengan banyak warna di situ. Sama sebenarnya gelombang-gelombang yang lain, microwave, UV, infrared, ya, adalah gelombang-gelombang banyak panjang gelombang, bukan satu. Kecuali kalau saya nyebutin satu nih, ini aja nih, ada gelombang ini sini, ya kan, misalnya saya tunjukkan yang di sini, misalnya dekat infrared ini ada gelombang di sini nih, ya kan, ada satu gelombang di sini, di sini gitu, ya kan, atau mungkin ada sini ada satu gelombang lagi di sini, gitu, dari itu bukan, berarti dia ada rentang. Nah, itu pengertiannya. Oke, sekarang kita lihat lagi lebih lanjut. Jadi kalau kita perhatikan, ya, kita perhatikan lagi, ya, inilah sifat-sifat sinar X sama dengan sifat cahaya tangkap yang kita kenal, ya, karena dia tergolong gelombang elektromagnetik, sehingga dua karakternya sama, tapi cuma bedanya panjang gelombang dan frekuensinya. Cepat terlambatnya sama, ya, sama, seperti itu, ya. Ini sifat-sifatnya, saya kira kalian bisa baca, ya. Kemudian ini bergerak lurus, terjadi refraksi atau dihamburkan, atau difraksikan. Kemudian juga dia bisa terabsorpsi. Ya, terabsorpsi artinya apa? Ya, bisa diserap. Sehingga ini yang dasar-dasar radiografi, ya, radiografi. Kemudian mikroskopi itu untuk scanning elektron mikroskop. Kemudian NDT juga sama, scan NDT non destruction test untuk uji tidak merusak, ya, radiografi tadi untuk ronsen dan seterusnya, ya. Ini sifat dari sinar X seperti itu, ya. Sehingga beda warna, kan, beda warna ketika di ronsen itu kok tulang warnanya putih, atau ada sesuatu warnanya beda, berarti ada sesuatu di situ, ada bercak dan seterusnya, ya, ya. Nah, ini juga menghasilkan fluoresensi, ya kan, mengionisasi gas, menghitamkan plasma. Nah, ini untuk detektor, ya, aplikasi. Nah, karakter yang spesifik, ya, dari cahaya tangkap interferensi, diffraksi, polarisasi, inilah yang akan digunakan nantinya
untuk analisis kristal, ya kan? Analisis kristal atau struktur material atau struktur kristal ini dengan X-ray SRD namanya, X-ray diffraction, ya, X-ray diffraction. Nah, ini. Dan juga dia X-ray sinar X ini adalah merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, jadi kalau kita lihat lagi, bagaimana sih cara menghasilkan produk sinar X? Katanya pakai vakum. Ya, benar. Jadi prinsipnya sebenarnya sinar X yang dihasilkan ini adalah partikel-partikel yang bermuatan. Kalau partikel-partikel bermuatan yang kita pahami itu adalah elektron, ya, elektron. Ya, elektron inilah yang menghasilkan sinar X yang menjadi modal untuk menghasilkan sinar X. Ya kan? Kita tahu nggak lampu bohlam argon, lampu bohlam. Dulu kita gunakan lampu bohlam ya, warnanya agak merah, kuning, agak merah gitu jaraknya. Cahayanya merah. Lampu bohlam sekarang ini masih di motor dan seterusnya. Nah, itu kan apa sih warnanya merah? Ya, namanya juga lampu bohlam. Di dalam lampu itu ada argon, ya kan? Ada argon, ada gas argon namanya. Kok bisa memancarkan cahaya merah lampu bohlam itu, ya kan? Ya, disitulah prinsipnya. Merah itu adalah pancaran yang dihasilkan akibat elektron yang bertumbukan dengan gas argon, ya kan? Akibat elektron yang bertumbukan dengan gas argon, jumlahnya cukup banyak. Ya. Kok elektron di mana dihasilkan? Di filamen yang memijar itu. Filamen yang memijar itu memancarkan elektron, membuang elektron, sehingga elektron itu dengan jumlah yang tidak terbatas dia bertumbukan. Elektron dihasilkan apa? Ya dihasilkan tadi oleh listrik itu, yaitu lampu bohlam contohnya. Ya, berarti elektron itu adalah muatan yang bertumbukan dengan dasar. Kita tahu dulu ada lampu neon, kok warnanya putih? Ya, itu adalah cahaya yang dipancarkan warna putih akibat elektron bertumbukan dengan gas neon, dengan molekul atau dengan atom-atom dari neon itu sendiri. Ya, maka lampu neon itu sebenarnya memanjang ya, memanjang istilahnya apa? Ya, dia akan ini istilahnya bergerak dari kanan ke kiri. Ya, elektron itu bergerak dari kanan ke kiri. Jadi dulu kita mengenal lampu neon istilahnya ya lampu neon yang panjang kayak TL, lampu TL tahu kan ya? Tahu nggak lampu TL? Yang di sini ada sisi ini ya, kayak gini kan? Iya kan? Iya, Pak. Ya kan, lampu TL gini kan? Kenapa? Berarti di sini sesungguhnya di dalam ada gas neon, ya kan? Gas neon. Jadi sini ada elektron yang kalau kita lihatnya ada di sini ada Halo? Bapaknya keluar ya? Iya, bapaknya keluar. Gue kira sinyal gue nge-lag. gue kira sinyal gue. Oke. seperti itu ya, konsepnya elektron yang bergerak dan menumpuk. Kalau menumpuk itu kan berarti kan
ya macam-macam ya, kecepatannya beda-beda. Ya, kalau tumbukannya semakin kencang, maka istilahnya kempalannya itu juga semakin besar. Kalau tumbukannya semakin pelan ya pancarannya ya pelan gitu. Itu prinsipnya begitu ya. Nah, tentu dalam memproduksi sinar X ini tentu kita menggunakan elektron-elektron dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali. Ibaratnya. Jadi bukan sekedar dari lampu-lampu tadi. Kemudian yang ditumbuk itu adalah bukan atom-atom gas. Bukan atom-atom gas. Kalau tadi gas argon, gas neon, sehingga tumbukannya biasa. Itu pun yang biasanya pancarannya luar biasa ya. Itu. Tentu yang ditumbuk ini adalah atom-atom dalam bentuk zat padat, dalam bentuk logam. Secara prinsip tim ini kan bekerja on behalf dari Direktorat Kelembagaan. Ya. Yang ditumbuk itu adalah logam ya. Logam atau atom-atom yang tergolong logam ya. Ada besi, ada tembaga, ada kobalt. Jadi logam-logam tertentu. Ya meskipun semua logam bisa menghasilkan sinar X. Paham ya maksud saya di sini ya? Halo? Iya, Pak. Ya, Iya, gitu. Pak. Jadi bedanya itu. Jadi syaratnya kita butuh elektron yang banyak dan kecepatan sangat tinggi sekali. Berarti ada akselerasi elektron atau pemercepat elektron. Ya. Kemudian yang ditumbuk oleh elektron nanti karena kecepatan tinggi berarti bukan gas seperti argon atau neon, tapi di sini atom-atom yang dalam posisi zat padat, yaitu atom-atom logam. Ya, atom-atom logam bisa Cu, bisa kobalt, bisa besi seperti itu. Nah, itu prinsip. Sehingga ini akan menghasilkan pancaran yang spesifik, yaitu sinar X tersebut. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat mekanismenya apa? Semua sama dengan lampu-lampu tadi. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, ini adalah kita perhatikan di sini filamen seperti lampu biasa kan? Ini adalah penghasil elektron. Ya. Kemudian di sini elektron ini masuk ke ditembakkan dengan kecepatan yang tinggi yang cukup banyak di sini. Ya. Di gambar ini kalian perhatikan. Nah, inilah logam. Ini target. Ya. Ini adalah target. Target atau yang disebut dengan logam. Yang hitam ini adalah logam. Ya. Nah, dari logam ini karena mendapatkan tumbukan elektron yang bergerak sangat cepat sekali, maka timbul pancaran di sini gelombang sinar X ini. Ya. Gelombang sinar X muncul di sini. Banyak gelombangnya. Dan ya, gelombang ini selalu berbelok kan. Nanti kita lihat kenapa harus menyaru berbelok. Gitu. Nah, inilah sinar X ini yang dibutuhkan. Nah, tentu semua ini dalam keadaan vakum. Dalam vakum, kemudian karena ditembak, maka sih butuh pendingin. Ada cooling water, ada pendingin. Sehingga logam yang hitam ini, target ini, itu menjadi tetap dingin. Ya, meskipun memancarkan sinar yang memejam. Seperti itu. Ya. Nah, itu prinsipnya itu. Oke ya, jelas ya. Nah, tentu kita yang jadi pertanyaan, berapa sih kecepatannya? Ya, berapa sih kecepatan untuk memproduksi elektron ini? Ya. Ya, untuk kecepatan kita lihat di sini. Nah, tentu di sini kita prinsip mempercepat elektron jelas kita pahami. Kalau kita, aduh, nih mati ya, mati nggak? Halo?
Enggak, Pak. Kedengeran. Enggak ya? Masih nyala, Dengar, Pak. Pak. Nyala ya. Ya, jadi mempercepat elektron sini ibaratnya kalau saya gambarkan, ini kalau ada suatu elektroda ya, elektroda dua ini, ya, kemudian di sini disambungkan ya dengan, ya tentu karena dengan ini apa, suatu beda potensial, ya, beda potensial di sini. Nah, beda positif negatif, maka di sini adalah elektroda positif atau juga negatif kan, seperti itu. Nah, elektron inilah yang apa? Sini ada elektron. Ya, ini berarti ini kan positif, ini kan ini apa? Ini karena elektron ini positif. Ini elektroda positif. Ya. Ini adalah negatif. Ya. Jadi itu. Nah, ini elektron itu datang sini ya. Masuk ke sini. Kan dia bergerak ke sini dong. Bergerak ke sini kan kecepatan tinggi dengan V yang sangat tinggi sekali. Gitu. Tentu ini adalah target. Ini target. Ya. Ini adalah target yang harus kita ada target. Ini targetnya. Gitu. Ya, jelas gitu ya. Berarti V di sini ya, V di sini, V itu V yang high ya kan? V yang high V ya. Itu apa? Tegangan yang sangat tinggi sekali karena dia terjadi beda potensial yang besar. Supaya dengan beda potensial yang besar ini elektron itu bisa larinya kencang. Ya, di sini ada filamen tentunya kan? Ya. Di sini ada apa? Ada filamen ya. Filamen ya. Ya. Tuh. Jadi itu. Nah, itu butuh high V untuk bisa mempercepat elektron dengan kecepatan tinggi bisa numbuknya lebih kencang. Paham ya? Maksud saya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara ini? Kita lihat di sini secara formulasi. Nah, ini alatnya ya kan? Ini alat contoh alat untuk menguji kristal ya. Ya, ini sinar X, ini perangkat sinar X. Ini perangkat sinar X. Ini simulasikan kena ke sampel sini, ini sampelnya yang hitam, kemudian dipantulkan ke detektor. Ya. Nah, ini kalau kita lihat hubungan, berarti energi kinetik elektron nih. Ya, saya kira kalian paham ya bersama ini ya, hubungan energi kinetik kalau hubungan gerak-gerak itu kan kinetik. Kemudian dengan muatan elektron di beda potensial setengah mv kuadrat ini hubungan, sehingga di sini kita butuh V yang besar sekali karena butuh kecepatan yang besar. Oke, paham ya? Iya, Pak. Oke. Saya break sebentar. Ini mau habis nggak? 40 menit mau habis nggak? Enggak, Pak. Kayaknya enggak, Pak. Udah nggak ada sebenarnya. Iya, oke. Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat lagi ya.
spektrum sinar X. Ternyata sinar X yang dihasilkan ini, itu sinar X itu ada dua ternyata. Ibaratnya ada dua paket sinar X yang dihasilkan, yang dipancarkan. Jadi sinar X yang dipancarkan ini, ya, ini nih sinar X yang dipancarkan itu sebenarnya ada dua jenis sinar X dalam. Itu nggak bisa dipisahkan, ya. Yang pertama adalah di sini adalah sinar X kontinu dan sinar X karakteristik. Jadi sinar X kontinu itu apa sih? Jadi ternyata sebenarnya pancaran itu akibat elektron yang apa? Elektron bergerak itu kan ada energi kan, energi kinetik ya. Itu ketika dia berhenti ya, ketika berhenti itu dia membuang energi. Paham ya? Elektron ketika berhenti dia membuang energi. Energi yang dibuang itu adalah yang dipancarkan itu, berupa pancaran atau spektrum. Seperti itu ya. Nah, jadi ketika dia numbuk itu kan terjadi perlambatan. Numbuk itu perlambatan ya. Mobil bergerak bertabrakan, maka dia mengalami perlambatan. Seperti itu sampai pada akhirnya berhenti. Ya. Nah, ketika elektron itu mengena suatu target, maka dia mengalami pelambatan. Ketika pelambatan, maka terjadi pemancaran emisi spektrum yang berupa sinar X. Nah, inilah akan menghasilkan elektron yang mengalami pelambatan akan menghasilkan spektrum yang kontinu. Kenapa kontinu? Karena pelambatan sifatnya kontinu. Paham ya? Pelambatan itu sifatnya kontinu. Kalau berhenti, kan nggak mungkin berhenti ya. Diskret kan nggak mungkin ya. Dia pelan, langsung. Ya kan? Kayak lift juga naik, terusnya pas mau turun berhenti pelan-pelan nggak bisa tok berhenti gitu nggak secara spontan nggak mungkin kan? Paham nggak? Iya Pak. Paham Pak. Iya Pak. Nah elektron yang mengalami pelambatan dan akhirnya nol berhenti itu membuang energi spektrum, itu ada spektrum kontinu berupa sinar X kontinu. Paham ya? Tapi juga elektron yang kebablasan gitu. Dia tuh kuat banget energinya, kenceng banget. Sampai akhirnya dia masuk ke dalam, karena elektron masuk ke dalam unit sel, masuk ke dalam atom-atom dari target tadi. Dan dia bertemu dengan atom logam. Misalnya kalau targetnya saya pasang F besi ya, Fe, maka dia elektron itu kebablasan dia. Masuk ke dalam sampai akhirnya bertumbukan dengan atom-atom logam, atom-atom Fe. Paham ya? Ibaratnya kayak orang nusuk gitu kan, mobil motor kan bisa pernah mungkin pengalaman. Nusuk ke dalam ke semak-semak, pok gitu, nggak berhenti di depan. Ya. Ya ini elektronnya nyusruk lah ke dalam sampai akhirnya nyusruk ketemu atom Fe. Misalnya kalau targetnya Fe, kalau targetnya tembaga ya atom tembaga, kalau targetnya kobal ketemu atom kobal, seperti itu. Nah itu, nah ketika atom itu menumbuk atom, elektron luar tadi menumbuk atom yang ada di dalam tadi itu, dia akan ketemu siapa? Halo, dia akan ketemu siapa? Ketemu siapa dulu? Akan berhadapan dengan siapa dulu? Elektron atom. Ya, berhadapan dengan elektron atom tersebut. Mau ngapain gitu kan? Gitu, berhadapan dengan atom logam tersebut. Elektron atom logam tersebut karena dia berada di kulitnya, ya kan? Tapi nggak sebelum detik itu udah nyusuk duluan mentang-mentang elektron yang tadi punya energi tinggi, energi kinetik tinggi langsung masuk ke dalam dengan energi sehingga dia apa? Yang dihajar yang mana? Yang mana dulu? Sampai ke dalamnya, sampai kulit yang terdalam elektron, yaitu kulit
N sama dengan 1 itu. Ya. Jadi, sampai ke dalam nih kalian baca nanti ya. Bunga ya. Sampai kulit yang ke dalam di sini. Itu. Ya, pada kulit K, dari atom tersebut. Ya kan? Kenapa kulit K? Ya mentang-mentang energinya besar kan, ya cari aja langsung sampai energinya yang paling ikatan elektron yang paling kuat. Kan semakin ke dalam kan ikatannya semakin besar kan ya. Ya kan? Iya, Pak. Lebih negatif ya. E-nya ya, elektron voltnya kan ya. Begitu. Jadi mentang-mentang energi itu di dalam dia aja masuk ke dalam sampai masuk ke kulit K. Yang kulit yang lain, apalagi kulit yang di luar-luar, udah 14 luar. Gitu. Ya kan? Nah, gitu. Jadi, gitu. Ada elektron yang masuk. Nah, tentu, jadi ketika ini, akibatnya apa? Elektronnya yang di dalam itu udah nggak bisa. Nah, ngadepin. Akhirnya apa? Mementalkan elektron yang ada di kulit K. Ya, mementalkan elektron yang ada di kulit K. Sehingga, tunggu sebentar, saya break sebentar ya. Ingatin. Baik, Pak. Iya, Pak. Ya, ada yang mental ke kulit M, ya, kulit L, ada yang mental ke kulit M, ya, dan seterusnya. Ngerti ya maksud saya ya kan? Ya kan? Karena elektron yang datang itu jumlahnya bukan 1, 2, 3, bukan ribuan, jutaan mungkin, banyak sekali. Saya nggak tahu jumlahnya. Elektron sampai tembakan dulu yang push, gitu kan? Tapi itu partikel-partikel, bayangin. Senjata elektron. Nah, gitu. Nah, kan kita punya prinsip bahwa ya dalam satu kulit ya lintang mulut atom bor ini kan sebenarnya ya elektron dalam keadaan tidak stabil ketika lompat. Kenapa? Karena jumlah konfigurasi elektron tertentu kan prinsip larangan Pauli ya. Begitu. Sehingga ini yang tadinya 2 terjadi kekosongan elektron seterusnya. Maka inilah ketika tentu yang nabrak bukan satu atom ya, yang tabrak jutaan juga, banyak juga atom-atom besi itu tabrak semuanya kan, ya kan, wah, elektron dipental-pentalin semuanya, sama elektron, dan sifatnya kontinu, jadi tembakan elektron, senjata elektron dengan kecepatan tinggi tadi sifat kontinu. Kenapa? Karena tetap ngejar kan filamen tadi, ya kan. Nah dari situ kan tidak stabil kan prinsipnya, elektron yang terpental tidak sama, maka dia akan kembali ke
ke kulit asalnya, kembali ke sini, ya kan? Yang sini, ya. Ini kembali ke sini, gitu. Ini kembali ke sini, kembali lagi. Nah, ketika kembali kan, lihat rumus EN kan? Rumus EN sama dengan min 13,6 per N kuadrat elektron volt kan. Berarti ada selisih energi kan antara kulit N1, N2, N3 kan. Paham gini ya? Iya, Pak. Berarti ada selisih energi. Kalau yang dalam tuh lebih negatif, kalau yang keluar tuh lebih positif. Ketika dia masuk ke dalam, maka dia ada kelebihan energi yang terbuang. Jadi terbuangnya ini akibat di kulit. Kalau yang tadi kontinu terbuang akibat energi kinetik. Ya, maka disinilah ketika kelebihan energi di atom-atom ini, di kulit-kulit elektron ini, dia memancarkan sinar X ini. Memancarkan sinar X. Ya. Nah, memancarkan sinar X. Itu baru satu atom. Ini banyak atom, maka banyak banget yang dipancarkan itu. Ya kan? Seperti itu. Nah, yang dipancarkan sinar X apa? Ya, disinilah sinar X karakteristik. Sinar X karakteristik macam-macam dipancarkan. Ada sinar X karakteristik K alfa, K beta, L alfa. Kalau K alfa itu apa? Yang di atasnya gini. Ya. Yang di atasnya ya. Kalau K alfa ini berarti ini K alfa nih. Ini K alfa. Ya, berarti dari tulis L ke tulis K. Namanya K alfa. Satu kulit berarti alfa, dua kulit beta, tiga kulit gamma. Istilahnya. Kalau dua kulit turun, K beta. Kalau tiga kulit turun, ada ini lihat L-nya ujungnya, berarti L alfa. Seperti itu. Tapi yang banyak, yang lebih dominan dan tinggi adalah K alfa. Yang lebih dominan. Yang lebih banyak secara eksperimen. Ya. Paham ya maksud saya ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, inilah sehingga sinar X itu ada dua. Ya, ada dua sinar X itu. Nah, ini kalau kita lihat, maka inilah dari sini sebenarnya ketika sinar X yang dihasilkan itu ada dua, continue dan karakteristik. Nah, sekarang masalahnya yang mana yang dipakai ya untuk analisis kristal dan padat, ya kan? Kan ada dua. Sedangkan yang dipancarkan kan dua-duanya. Apakah dua-duanya dipakai? Jadi ketika sinar X dipancarkan ini, ya, dipancarkan yang ini nih, ya. Ini adalah ada dua sinar X yang dipancarkan ini, yaitu continue dan karakteristik tadi yang asalnya dari atom-atom yang berhenti, elektron-elektron yang berhenti, dan asalnya dari elektron atom target yang terpental. Seperti itu. Ya, elektron target atom yang terpental. Seperti itu. Nah, itu ya. Saya break sebentar ya. Baik, Pak.
yang dihasilkan di tabung ini adalah sinar X ya, dua-dua sinar X. Sekarang dipakai yang mana? Yang buat ini kan udah nggak, kan kalau kita mau milih aja yang karakteristik aja nggak bisa juga, kan menghasilkan harus dua-duanya. Begitu kan, elektron suruh pada masuk aja ke dalam deh, nggak usah berhenti di luar gitu, nggak bisa juga. Bagaimana caranya? Begitu. Jadi mau nggak mau dua-duanya pasti akan dihasilkan oleh sinar X yang ada di sini, yang mancar ini pasti semua berhasil kedua-duanya ini. Nah, sekarang yang dipakai yang mana kan? Kalau kita lihat di sini, ya, secara grafik ya, demikian secara grafik kita lihat, ini kan, kalau kita lihat grafiknya demikian, sinar X ini. Nah ini, ya. Jadi tentu tadi ngomong-ngomong elektron yang nabrak masuk ke dalam atom-atom tadi adalah tentu elektron yang punya power tinggi kan, ya enggak, sehingga dia bisa nyusup ke dalam menabrak elektron di atom target, ya kan, pasti yang punya power yang tinggi kan, ya enggak, Iya, Pak. dia bisa Iya, Pak. merangsek ke dalam gitu. Nah tentu yang punya power tinggi yang gimana? Tentu yang punya kecepatan tinggi. Gitu, Pak. Ya, sehingga dia bisa merangsek ke dalam, ya. Kalau kecepatan tinggi semua pakai apa tadi? Pakai beda potensial. Ya, jadi dengan beda potensial itulah dia elektron itu sebagian merangsek ke dalam untuk mengeksitasi elektron target sehingga menghasilkan sinar X karakteristik. Begitu. Nah, ini polanya demikian. Kalau kita perhatikan di dalam gambar ini, ya, coba dikasih 5 kilovolt aja. 5 kilovolt itu gede loh. 5 kilovolt. Ya, tentu sini apa? Tegangan DC, bukan tegangan AC. Bayangkan, 5 kilovolt tegangan DC. Baterai aja kan 1,5 volt. Berarti emang besar sekali emang nih alat ini. Ya, 50 volt. Hasilnya cuma begini grafiknya. Artinya apa? Intensitas sinar X cuma kecil, sedikit di sini. Berarti apa ya? Sedikit elektron ya yang bergerak, meskipun cepat juga, tapi dia hanya sekedar berhenti aja. Jadi ibaratnya kena target cuman plus, diam gitu. Paham ya? Diam gitu kan? Ya, pelan-pelan aja dia. Paham maksudnya kan? Dikasih 10 kilovolt, makin banyak dong. Tapi bisa tahan dia. Ya kan? Sinar X yang dihasilkan. Ini adalah sinar X kontinu. Kenapa? Hanya sekedar memperlambat elektron. Target menghadang elektron. 15 kilovolt. Seperti itu. Makin besar, wow, gitu. Tapi hanya bisa menghambat, masih bisa targetnya ini, ya, target logamnya masih bisa menghadang elektron. Kasih 2 kilovolt, nggak bisa juga, masih bisa nggak bisa masuk, nggak ada elektron, pertahanan kuat, nggak ada elektron yang bisa masuk. Ternyata dikasih 25 kilovolt baru ada elektron yang masuk ke dalam, bisa menembus dan bisa mengeksitasi elektron target. Ya, inilah yang ketika eksitasi memunculkan puncak yang demikian, ya, menghasilkan puncak yang demikian. Sementara yang ini adalah sinar X kontinu yang tadi sekedar memberhentikan target tadi. Paham ya di sini ya, begitu. Nah, tentu di sini yang dipakai buat analisis kristal itu adalah sinar X karakteristik masalahnya. Kalau sinar X kontinu itu ya kita nggak butuh tegangan yang besar-besar banget, 5, 10, 15 sudah cukup sebenarnya. Paham nggak maksud saya? Ya kan? Sementara yang dibutuhkan ternyata untuk sinar X untuk analisis kristal sinar X karakteristik. Kenapa? Karena dia memiliki panjang gelombang yang tunggal atau monokromatik, panjang bukan monokromatik.
Ya, panjang gelombang tunggal di sini. Satu panjang gelombang. Begitu. Karena yang tadi gambarkan kita cuma masukin apa istilahnya gelombang-gelombang satu aja, bukan gelombang banyak. Ya, gitu. Sementara yang kontinu nih, apa sih gunanya? Inilah yang digunakan untuk panjang gelombang banyak ini digunakan untuk ronsen, untuk scan, ronsen untuk foto dan sebagainya. Nah, fotosen, scanning elektron mikroskop ini digunakan yang kontinu ini, seperti itu. Ya, jadi kalau ronsen-ronsen udah pakai sinar X kontinu, bukan sinar X karakteristik, bisa semaput nanti pasien. Ya, jadi itu. Nah, ini prinsipnya ini, masalahnya sinar X karakteristik yang digunakan untuk karakteristik kristal, untuk analisis kristal. Berarti butuh power yang besar, paling tidak minimal 25 kV. Paling 25 kV, seperti itu. Ya. Nah, berarti ya ini dipakai. Sekarang kan berarti kalau kita pakai yang kontinu juga ikut-ikutan dong. Iya. Yang ini kan ikutin, Pak. Itu. Ini kan ikut. Ya, ini juga ikut, ada yang gede lagi nih, gede-gede banget. Besar lagi hasilnya. Gitu. Berarti harus gimana kan? Ngikut. Ya harus dibuang. Harus dibuang. Lah cara buangnya gimana? Nah, inilah teknologi. Orang fisika tuh bisa ini mengatasi masalah yang rumit-rumit. Ya. Jadi itu. Jadi banyak pemimpin-pemimpin dunia juga banyak dasarnya orang-orang fisika. Gitu kan. Kanselir Jerman juga orang fisika. Nah, jadi itu. Nah, ini harus dibuang. Yang dipakai yang ini aja yang dipakai. Ya, yang dipakai yang ini aja. Satu ini aja yang kita pakai ini. Satu ini aja yang kita pakai karakteristik ini. Yang kita pakai yang ini aja. Yang lain dibuang. Ya, dibuang nih yang misal saya gunakan ini ya, 25 kV ya. Beda potensialnya. Karena yang bisa menghasilkan sinar karakteristik. Bagaimana cara ngebuangnya? Di filter. Gelombang itu difilter. Ya. Ibaratnya kalau di sini tadi ada ini ya, ada ini. Di sini ada yang gede-gede, panjang gelombangnya difilter. Ya. Ibaratnya kalau di sini ada ini apa? Panjang gelombang yang besar-besar gitu kan? Ya. Difilter ibaratnya disaring. Kalau bahasanya itu disaring. Ya, kita hanya butuh panjang gelombang yang kecil-kecil aja nih, yang satu yang bisa masuk. Ya, disaring. Pakai apa saringannya untuk nyaring sinar X? Kalau nyaring pasir ya gampang, pakai kawat aja, kawat selam. Kalau nyaring teh juga, mau minum teh, ampas-ampas teh atau ampas-ampas kopi, pakai saringan aja, gitu kan? Iya kan? Gampang Iya, kan? Pak. Mama juga bisa, kalian yang perempuan juga bisa, nyaring santan, kelapa, bisa. Ini nyaring sinar X yang ukurannya adalah pada skala Amsel, pakai apa, saringan apa, begitu. Ya, nah inilah kita berpikir di sini. Ternyata kan, oh iya, sinar X itu kan dia mempunyai sifat, dia bisa menyerap dia. Dia punya karakteristik, dia bisa diserap oleh bahan. Nah, berarti pakai saringan serapan aja. Oke. Jadi ternyata sinar X itu bisa terabsorpsi. Jadi sinar X yang datang ini, yang datang ke sini, ya, misalnya yang datang, dia bisa terabsorpsi di 0 menjadi I. Berarti sebagian intensitasnya terserap, begitu. Sehingga dengan rumus yang di bawah ini ya, rumus yang ini, I sama I0 epsilon I pangkat mu X, ya. Apa itu mu X kalau kita lihat?
ternyata nih ngomong-ngomong serap menyerap ini, serapannya itu suatu bahan yang ini bahan ya, otak ini bahan, dia tergantung dari bahannya. Kapasitas bahan ada yang menyerap, ada yang enggak. Kalau saya, penelitian saya itu bahan-bahan magnetik untuk menyerap gelombang elektromagnetik, bukan menyerap sinar X, ngapain? Kalau penelitian saya ya, kalian kalau lihat artikel saya atau bidang-bidang riset saya fokusnya di sini, menyerap gelombang elektromagnetik termasuk sinar X ya, sinar X, tapi saya nggak sinar, yaitu sinar gelombang yang sekarang ini ada nih, gelombang radio, gelombang radar terutama, ya. Buat apa ya? Buat defense. Juga ada kapal anti radar. Nah itu kapal itu ternyata gelombang elektromagnetik yang masuk ke dia itu diserap. Diserapnya itu hampir 100%. Nah itu dia. Kalau di sini kan ini karakter bahan seperti sama seperti itu. Kita lihat. Nah, jadi kalau kita lihat lagi di sini kan tergantung mu-nya. Mu itu ada koefisien absorpsi linier suatu bahan. Bahan itu pasti punya koefisien absorpsi linier, pasti itu. Bahan-bahan, terutama bahan bahan-bahan dia padat ya. Ini sifatnya. Nah, bahan itu juga punya densitas, sehingga kalau di rumus empirisnya kita tahu persamaannya demikian. Nih, persamaan demikian ini. Kita tahu ini. Ada masa rapat jenis, masa jenis dan panjang hubungan dengan panjang gelombang, ya. Mu per rho ini hubungannya dengan panjang gelombang, juga nomor atomnya dan seterusnya pokoknya. Ini bisa dilihat di kita. Jadi ada hubungan mu, rho, lambda. Ya. Artinya apa nih rumus ini? Ya. Nah, ibarat kita ingin buat saringan. Dari bahan. Ternyata di sini kalau misalnya tadi kita saringan itu kan ada tebalnya nggak? Tipis nggak saringan itu? Yang perempuan nih yang suka masak nggak? Saringan itu tipis atau tebal? Halo? Tipis, Ya, Pak. Pak. Saringan itu tipis atau tebal? Tipis, Pak. Tipis. Ini jauh laki-laki, yang perempuan jarang masak, jarang bantu ini. Kamu bisa mungkin cukup GrabFood aja ya, nggak usah masak-masak lah, nggak boleh kan? Harus kenal peralatan dapur. Saringan itu tipis. Saringan teh tipis, ngapain saringan tebal-tebal teh mau ngapain? Ya kan? Saringan kelapa ya tipis, pakai karena diperes-peres ya, butuh yang kuat lah, aluminium. Saringan gorengan ya tipis, kalau tebal-tebal ya ngapain? Ya. Jadi tipis. Nah, tentu ngomong masalah tipis-tipis, tebal-tebal ini kita cek. Sesungguhnya sinar X itu bisa masuk ke bahan itu, misalnya penetrasinya, daya tembusnya itu berapa sih? Begitu ya. Karena kita ingin membuat saringan, ketebalan saringan. Oh, ternyata semakin tinggi tegangan kafenya tadi, ya, kafenya tadi, kilovoltnya tadi, beda volten tadi yang mau energi, ternyata semakin dalam daya tembusnya. Kalau 150 kV itu sekitar 25 mm atau 2,5 cm. Oh, kayaknya masuk ini. Kalau 25 kV atau 35 kV ya masuklah sekitar mungkin berapa mili ya. Kan 25 ya tinggal di ini karena ini ada polanya. Paling enggak 1 mili atau setengah mili masuk, bisa tembus ya, lebih dari itu ya, bisa lebih dari tembus. Kalau pengalian tembus gini. Nih, kamu lihat nih. Kalau kV-nya 150 kV, maka daya tembusnya sampai 25 cm. Masuk ke dalamnya itu ya. Daya tembus nih kalau saya gambarkan. Ini kalau bahan, kalau ini sinar S, ya kalau 20 daya tembus tuh masuk, daya tembus ke sini tuh, daya tembus tuh. Ya. Ini 25 cm ininya.
Ya kan, 25 cm daya tembusnya kan, ininya, tebalnya. Sekarang kalau saringannya 50 cm, maka sinar X-nya tembus nggak? Saringannya 50 cm, tebalnya bahannya 50 cm. Untuk 150 kV tembus nggak sinar X-nya? Enggak ya. Enggak, Pak. Enggak dong. Iya, Pak. Sampai Dia cuma 25 25, iya. Berarti kalau yang tegangan sekian harus butuh, kalau tebal bahannya 15 cm, tembus nggak? Tembus. Tembus, Pak. Tembus. Orang kemampuan 25 cm, jangan 15. 20 saya sanggup. Gitu. Maksudnya begitu. Berarti kalau yang 150 kV, ya butuh saringan yang di bawah 25 pokoknya. 20, 15, baru dia bisa tembus. Itu berarti bahan saringan namanya. Itu sinar X. Ya. Nah, ini sekarang tegangan yang dipakai sinar X tadi, tegangannya berapa? Yang sampai jadi karakteristik 25 kilo volt, ya kan? Ini kan 150 kilovolt kan? 25 kilovolt kan tadi kan? Yang tadi digambar grafik tadi kan? Iya, Pak. Iya kan? Berarti ya kalau 150 ya bagi 6 aja lah. Enggak, bagi 6. 25 ya, ini bagi 6, 25 bagi 6 berapa? 4 mili kan ya? Ya kan? Misalnya 4 mili kan? Kalau linear ya. Iya, Pak. 4 mili. Berarti kalau 1 mili saringannya, saringan zat padatnya atau jaringan bahan penyaringnya, tembus nggak? Tembus, Pak. Tembus. Berarti cukup 1 mili aja. Dari bahan lempengan yang tebalnya paling nggak 1 mili, ya, untuk nyaring sinar X tadi, supaya yang keluar adalah sinar X karakteristik dan sinar X kontinunya tersaring, nggak tembus, nggak masuk, nggak lolos. Paham ya? Nah, Iya, Pak. dari situlah ternyata kalau kita lihat lagi, ya, lihat lagi, ini karakter bahan kita cek dulu hubungan hubungan ini mu per rho banding panjang gelombang, hubungannya ini hubungan, ya. Jadi ini kalau kita lihat ini hubungannya, ini karakternya begini, fungsi panjang gelombang, ya, karakternya begini, ya. Ini apa? Daya serapnya. Ini daya serapnya di sini, daya serapnya. Kalau bahan panjang gelombang yang ada di sini itu diserap, ya kan? Gitu. Ini karakter bahan, semua karakter bahan tuh grafiknya begini. Karakternya itu kalau eksperimen ya. Nah, jadi, nah ini ngomong masalah filter. Ini kan yang mau kita harapkan kan? Ya, yang tadinya panjang gelombangnya panjang gelombangnya ini begini kan? Ya kan? Panjang gelombang sinar X tadi ya? Ya kan? Iya, Pak. Gabung kan? Ini kan ini. Ya begini tadi kan? Sinar X yang muncul kan? Ya, kira-kira gitulah di gambar ini ya. Ya kan? Iya, Pak. Tadi kan begitu kan? Ini kan yang harus kita filter. Kita maunya yang begini. Begini aja nih yang mau kita pakai buat kristal. Nah, caranya tadi kita filter. Yang tadi gitu, kita filter begini nih. Nah, ini dia. Ini filter yang tadi, yang grafik ini nih, yang grafik ini, yang zigzag ini. Nah, zigzag ini nih. Kita tempelin aja ketika masuk sinar X kena grafik ini, maka konsepnya itu begini. Ya, konsepnya begini. Ya, yang zigzag ini. Nih, yang zigzag ini konsep begini nih, zigzag nih. Itu. Yang ini yang nggak kena, yang di bawahnya kesaring. Kesaring, yang bawahnya ini semuanya.
Kesaring artinya apa? Ya kalau saring ya keluar, meskipun tadi kita, makanya nanti di itu nggak keluar dia saring, ya, gitu. Makanya di gambar ini kalau kita lihat ini di sini, ini sinar X, dalamnya sini itu ada saringan di sini nih, sebelum keluar ada plat logam yang dimasukkan ke dalam, gitu kan, supaya di sini yang keluar adalah karakteristik ada aja. Kalau nggak ini nggak bisa. Paham nggak? Lo, ya. Paham, Pak. Jadi di sini ada saringan yang dimasukkan ke dalam saringan, begitu. Nah, jadi itu. Nah, tentu di sini kalau kita lihat lagi ini bahan ini plat saringan ya ini ya, karakteristik plat saringan ini. Ya. Ini grafik karakteristik plat saringan yang tadi 1 mili tadi contohnya ya. Begini, tapi kalau dia dikenakan sinar X tadi, maka akan begini. Yang keluar tuh yang nggak kesaring tuh berarti yang karakteristik, yang lolos. Yang lain kesaring semuanya. Sehingga keluarnya grafiknya demikian nanti ini. Ada lebih demikian. Berarti yang kontinu apa? Nggak keluar ya, kesaring. Nah, ngomong-ngomong saringan, ternyata orang peneliti udah teliti. Kalau targetnya tadi logam perisai logamnya tadi molodium, maka saringannya zirconium. Orang udah nemuin ini orang-orang dulu ya. Eksperimennya lama tentu di sini. Kalau targetnya yang menjadi penghadang elektron tadi Cu atau anoda, saya sebutnya anoda ya. Ya, karena dia elektroda positif, berarti anoda, gitu ya. Maka filternya adalah nikel. Filter logam plat yang 1 cm tadi. Kalau kobal, targetnya kobal, anodanya kobal, namanya anoda, maka Fe, besi filternya. Kalau targetnya anodanya Fe, maka filternya harus Mn. Jadi luar biasa ya, sudah dikasih ini ya, orang tuh ya, seimbangnya ya. Jadi kenapa bisa pas begini ya? Itulah ya istilahnya Allah ciptakan semuanya berpasang-pasangan ya. Kalian berpasangan. Nggak mungkin kan? Molodium filternya molodium. Fe ya nggak bisa. Mau pasangan laki sama laki ya nggak bisa. Pasangan perempuan sama perempuan nggak bisa. Ngaco itu. Nggak nyambung secara ilmiah gitu. Begitu. Nah itu ya. Jadi jelas dari sini filternya udah. Nah inilah. Jelas nggak maksud saya? Halo. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Nah itulah. Jadi itulah sinar X. Kita sudah tahu bagaimana cara mencari sinar karakteristik yang memiliki panjang gelombang. Ya tadi nanti panjang gelombang sinar X apa? Panjang gelombang target ini. Kenapa? Panjang gelombang ini kan target yang punya atom kan? Paham nggak? Target ini kan yang punya atom kan ya? Yang punya atom dilabrak sama elektron kan nih? Ya, benar nggak? Iya betul, Pak. Ya kan? Betul, Pak. Sehingga elektron itu tereksitasi sehingga kembali lagi ke kulit asal sehingga elektron mengeluarkan emisi sinar X karakteristik. Berarti apa? Sinar X yang dipakai buat analisis kristalnya adalah sinar X dengan panjang gelombang target ini. Namanya adalah nyebutnya ya anoda. Panjang gelombang anoda Cu, panjang gelombang anoda Co, gitu nyebutnya. Gitu kan? Jadi pakai sinar X karakteristik ya dengan panjang gelombang anoda. Orang nyebutnya kalau kita tahu persis ini nih, kalian udah tahu nih kalau orang sains ngomong panjang sinar X apa? Oh, saya pakai sinar X dengan panjang gelombang anoda sekian Amsem. Nah, udah tahu. Ya. Panjang kok aku nyebut anoda sih hubungan dengan listrik kok. Nah, anoda itu berarti apa? Elektronnya positif. Berarti apa? Nah, elektron yang numpuk tadi gitu. Iya nggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. seperti kalian. Yang tidur-tidur nggak tahu ya, biarin lah. Saya nggak mau tahu kalau tidur, saya jangan nyontek aja.
ya. Nah itu ya, jadi itu. Nah ini yang apa yang harus kalian tahu. Nah, sekarang, oke, saya kira cukup ya. Kita sudah punya sinar syarat. Yang saya jelas yang lain tinggal dibaca aja ini. Ya, punya English ya dibaca aja, semua dibaca. Ya, kalau udah saya berikan semuanya, besok baru kita pelajari lanjutannya. Bagaimana sih interaksi sinar X kalau masuk ke dalam kristal? Tentu sinar X karakteristik ya. Iya, Ya, Pak. kalau yang tadi ini kan filter, yang tadi kan cuma filter. Jadi sinar X karakteristik, bukan sinar X secara dua-duanya, bukan. Kalau dua-duanya tadi filter, nggak ngaruh apa-apa. Jadi sinar X yang karakteristik yang sudah difilter masuk ke zat padat. What happened? Informasi apa yang bisa kita ambil di situ? Analisis apa yang bisa kita lakukan? Itu ya. Ya, lanjutannya Iya, Pak. besok ya. Oke, saya Iya, kira Pak. cukup ya. Oke, cukup ya pertemuan hari ini ya. Bahannya udah selesai. Maaf, Prof. Untuk video yang di layarnya sudah berhenti, Prof.
Oke, cukup ya. Baik, Prof. Oke, cukup ya. Ini saya izin live ya. Baik, iya, Prof. Baik, Prof. Terima kasih Terima banyak. kasih Terima banyak. kasih.